pasti dia akan Dianggap dicap, radikal. dianggap ya. Gimana kabar Bang Kumar? Itulah Lulusan tahun 2026, 2027, 2028 tuh udah dicatat nih, udah dipantau sama HRD. HRD mau Waduh. ini mau Bennett. Frame yang dibesar-besarkan gitu kan, sehingga pas sekolahnya yang jahat, apalagi didukung. Tapi ketika satu ini masuk, pasti dia akan dianggap dicap, radikal. dianggap ya jelek gitu tadi kan. Kemudian Bentuknya adalah sebagaimana Allah sampaikan di Quran surah Al-An'am ya ayat 116. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bicara tentang radikal. Tiba-tiba langsung ngomong langsung radikal ya nih kita nih. Kenalan dulu lah. Atau enggak perlu kenalan. Kita nanya kabar. Gimana kabar Bang Kumar? Itulah baik ya, seperti biasa. Alhamdulillah. Bang Adim, apa kabar Bang Adim? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Macam biasa lah ya. Biasa. Ini hari Sabtu gitu ya. Tiap hari Sabtu kasih tahu lah ya. Hari Sabtu kita syuting. Nah, jangan lupa juga subscribe, like-nya, komennya biar Oke. nanti kita banyak bahasannya gitu. Oke, bagus. Kita hari ini akan bahas tadi di awal udah di spill ya. Bahas dengan istilah itu, istilahnya ada radikal. Nah, radikal. Ya sambungan dari pertanyaan yang kemarin ya. Nah, iya betul. Sambungan dari pertanyaan kemarin yang sebelumnya, di video yang sebelumnya yang di sini nih. Sini ke. Nah, Nah, jadi yang di atas nih ya. Yang di atas. Itu kemarin kita bahas terkait dengan apa? Terkait Masih ingat dengan Apa ya? tentang teori Darwin dan Iya. Oh, Nabi Adam. Big Bang. Mana yang lebih masuk akal ya. Intinya itu udah aman lah ya. Insya Allah aman lah gitu. Karena nggak ada pertanyaan yang lebih lanjut. Bisa jadi tapi bisa jadi mereka nggak nonton sampai selesai. Atau Mungkin yang baru kepanjangan. tahu apa yang kami bahas kemarin, nah, boleh dicek lagi Oke. jawabannya apa. Oke, udah ya. Kayaknya udah terlalu panjang nih. Dan terlalu banyak basa-basi kita. Oke, hari ini kita akan membahas tema yang lumayan ini, lumayan mengerikan sebenarnya. Mengerikan gitu. Atau dalam Radikal. Di jurang. tepi jurang ya. Kayaknya bukan tepi jurang lagi, ini udah di dalam jurangnya gitu. Udah jatuh lah gitu. Istilah yang apa ya? Istilah yang hari ini tapi ini ya, saya cerita dikit lah ya. Tapi kalau saya cerita pas ketemu kawan-kawan, ya, terutama anak Gen Z lah gitu ya, Gen Zillennial, nah, itu kebanyakan mereka juga ternyata nggak tahu istilah ini, istilah yang akan kita bahas nih, istilah radikal gitu. Ternyata masih ada gitu. Dan memang nggak terlalu populer juga sebenarnya itu. Kalau di mereka nggak ini ya, kalau mereka cuma dunia main game dan segala macam tuh, atau yang nggak ikut berita politik ya mereka nggak tahu istilah ini gitu, istilah radikal ini gitu. Nah, gitulah. Tapi apa sih radikal nih sebenarnya gitu? Mungkin ada yang udah tahu nih. Tapi kalau saya baca sekilas saya baca tuh ini berasal dari bahasa Latin kan ya. Ya, Mas. Radix ya. Nah, silalah siapa yang mau cerita lah. Sudah. Sila. Takut nanti kalau saya cerita tentang radikal saya malah dibilang radikal ya. Tidak apa-apa. Gak apa-apa. Silakan. Yang pertama bilang tadi bahasa Yunani kan berarti lebih tahu. Enggak juga lebih tahu, sekilas aja sebenarnya. Jadi dulu tuh pas waktu awal-awal kuliah juga ternyata udah dipelajari di filsafat pendidikan kalau nggak salah ya. Intinya di filsafat pendidikan tuh pernah kita bahas terkait dengan radik ini gitu. Radik apalagi ya. Kalau seorang itu mau menjadi seorang apa namanya, dia mau berpikir filosofis ya tadi salah satunya dia harus radik gitu. Nah, ada radik, kemudian apalagi ya kemarin ya lupa lah saya. Ada beberapa lah gitu. Nah radik ternyata artinya itu akar ya dari kata radik itu tadi. Radikal akar katanya radik. Ini kalau secara terjemahan ini ya filsafat ya definisi filsafat gitu. Secara bahasa, Secara bahasa. radikal itu artinya akar Hmm. atau dasar. Dasar mendalam ya intinya berpikir mendalam terkait sesuatu ya apa aja gitu. Nah gitu ternyata seperti itu. Jadi ketika konsepnya berkaitan dengan berpikir, artinya berpikir secara mendasar, secara akarnya gitu, bukan cuman membahas tentang cabangnya, Iya. tapi pusat utamanya apa gitu. Itu berpikir radikal. Tetapi sekarang kita bahas radikalnya dari sisi politiknya kan, karena dari pertanyaan itu gambarannya selalu yang menjadi pikiran orang-orang kalau radikal berkaitan dengan politik selalu yang menjadi sasarannya adalah Islam.
Kenapa tuh? Nah, itu kenapa tuh? Kalau kita lihat sejarah itu kan dulu-dulunya enggak ada radikal dengan Islam tuh enggak ada hubungannya gitu. Tapi sekarang banyak orang beranggapan radikal itu ya orang Islam pernah buat. Itu awalnya dari mana? Istilah pertama nih munculnya ini kan kalau istilah filsafat atau apa namanya itu istilah filsafat yang artinya radik itu secara bahasa itu kan udah lama kan ya Hmm. munculnya gitu. Nah, Ya. istilah dalam hal politik radikal nih, radikal muncul dalam dunia politik nih kapan mulainya? Naiknya itu kapan gitu? Ya, kalau dari berita mulainya ada framing Islam itu radikal, Islam itu teroris, Islam itu ekstrim, itu kan kalau dilihat dari sejarah itu kita kembali tahun 2001. Berarti berapa tahun itu? 911. Nah, itu peristiwa 2001. 911. Berarti 24 tahun. 24 tahun yang lalu. Itu peristiwa itu yang 9/11. Dan 11. 9/11. Iya. Ya, 911 dia hitungnya perangka. Takut kayak bioskop ya. 911 kan kita mau nelpon polisi kalau di Amerika. Iya, berbeda ya. Kenapa ya? Oh iya, kok banyak nih istilah 911 ya? 911. Bioskop tuh bukan 911. Iya. XX1. Oh, nyadar saya. Iya kan? Iya, ya. Nah, jadi asal mulanya kalau dari sejarah itu peristiwa ya 911 itu. 9 September 2001 yang di mana gedung WTC ya, itu kan ditabrak oleh pesawat yang diambil alih oleh Al-Qaeda. Nah, ini saya baca dari berita ya. Ini masalah apakah itu dari Al-Qaeda ataupun itu dari orang-orang yang ingin mengatasnamakan Islam, itu wallahu alam, saya belum dapat fakta sebenarnya kayak gimana. Tetapi ketika peristiwa itu yang diketahui pesawat ini dibajak oleh Al-Qaeda. Al-Qaeda ini kelompok Islam yang menghalalkan darah manusia, artinya mau membunuh ketika manusia itu menolak daripada kekuasaan mereka kayak gitu. Mereka fokusnya adalah ingin mengambil kekuasaan supaya bisa mendirikan Islam, negara Islam. Tapi dengan cara yang keras tadi ya, Al-Qaeda kan hampir sama kayak juga pergerakan ISIS, pergerakan Taliban di Afghanistan. Ngeri gitu. Saya bahas nih. Nah, Mending urus saya. iya. Nampak soalnya lah. Jadi Symbolism nih. mereka membajak pesawat itu nanti dilanggarkan secara sengaja di WTC. Cuman ada beberapa konspirasi lah di situ ya, banyak konspirasinya. Kalau kalian pernah nonton On the Spot itu banyak itu konspirasinya. Ada yang bilang itu ada dinosaurus lah yang melanggarnya kan, Quetzalcoatlus, atau ada makhluk halus lah, atau ada bom bunuh diri lah di situ. Nah, itu masih menjadi misteri sebenarnya sampai sekarang. Ya kalau King Kong tuh apa dulu ya? Itu gedung apa yang dinaiki oleh King Kong tuh ya? Film King Kong nonton Ya, saya enggak nonton film King Kong. Udah lanjut. Karena gambarannya King Kong. Oh, masa saya nonton film King Kong? Oh, berarti ini ya beda masa kecil gitu ya. Beda. Oh, orang pondok nih, orang pondok soalnya. Saya kan orang enggak mondok. Tapi Itu, ini ya. mulai di kayaknya apa namanya? Cerita pondok nih lagi naik-naik cerita pondok kan sekarang. ya. Tapi lanjut dulu lah nih radikal kayaknya. Radikal ya. Mulai framing radikal itu mulai naik di situ. Orang-orang barat lanjut memberikan gambaran tentang kejadian itu yang dikaitkan dengan Islam. Nah, ini kan hal yang kontras sebenarnya, hal yang enggak wajar, enggak rasional gitu. Ketika kita menghukumi individu ya, seharusnya dihukumi juga secara individu. Seharusnya. Nah, gitu. Seharusnya Karena kan? perilaku moral seseorang itu tanggung jawab individu, bukan tanggung jawab kolektif. Ketika memang yang melakukannya adalah Al-Qaeda, maka yang divonis teroris itu atau radikal itu Al-Qaeda, tetapi malah disaitkan dengan agamanya Islam. Nah, ini kan kesalahan dari konsep berpikir tadi. Apa tuh? Logical fallacy. Kesalahan berpikir. Ketika kita menghukumi perbuatan individu itu atas nama kolektif, atas nama kelompok, atas nama golongan, ras. Nah, itu kan bentuk ketidakadilan.
Ya. Gara-gara satu orang di situ yang bersalah, akhirnya Orang yang tidak melakukan pun jadi dicap bersalah. seperti itu, Contohnya ya yang mereka lakukan salah, malah yang kena dampaknya semua umat Islam diiming-iming tentang kata radikal itu. Kalau kita di negara-negara misalnya negara yang memang tanggapannya kurang baik atas naiknya framing tadi di Amerika contohnya, nah, kita di sana ya pasti kita akan merasa terintimidasi, kemudian juga terdiskriminasi. Padahal kita tidak melakukan hal tersebut gitu, malah dikaitkan dengan agama. Ini kan tidak sesuai gitu. ya udah sesuai. Ya. Hmm. Tapi kalau yang di Indonesia tuh, ini mungkin beda ya, beda konteks ya. Kayak yang kasus yang baru-baru ini terjadi yang di SMA tuh, SMA gara-gara satu orang murid merokok itu Iya. ditampar kan. Tuh akhirnya satu sekolah mungkin nggak tahu ya kok mereka bisa kompak gitu, kompak banget gitu ya. Tapi akhirnya kan yang jelek tuh malah ini Malah sekolahnya. sekolahnya gitu. Iya. Sekolahnya bahkan saya baca lagi tuh atau baca komen-komen tuh yang lulusan tahun ini ataupun 3 tahun nih, lulusan tahun 2026, 2027, 2028 tuh udah dicatat nih, udah dipantau sama HRD HRD mau Bennett lulusan dari sekolah tersebut ya, kita enggak perlu kasih tahu lah sekolahnya mana. Udah viral di mana-mana sih. Boleh teman-teman cek lah ya di Nah itu tadi kan TikTok hampir lah. kayak gitu kan. Ya. Kan yang jelek tuh sekolahnya gitu. Padahal itu kesalahan satu orang itu. Gitu. Nah, kesalahan satu orang. Dan juga itu pengaruh dari satu siswa tadi. Nah, jadi satu siswa tadi Tapi memang kuat mengubah opini gitu. Opini yang harusnya berada di posisi dia yang salah, malah dia yang menjadi benar. Nah, ini bahayanya. Apa istilahnya tuh? Nah, istilahnya apa? Saya enggak tahu istilahnya apa. Enggak ya. Bukan playing victim ya. Ya, itu juga, ya, itu juga sama. ya, playing victim ya. Awalnya kita berada di kondisi yang salah, tapi karena kita memberikan opini yang mendukung diri kita benar, maka malah yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Kalau menurut Bang Adim gimana? Oh, dia aja tadi. Iya, menurut Bang Adim gimana? Bang Adim Puasa kayak. setuju dengan kepala sekolahnya kah atau setuju dengan siswanya? Ya, kita kan tidak tahu ya itu apa. Kita kan tidak ada di lapangan ya, jadi tidak tahu kejadian yang sebenarnya kayak itu. Kita memang tidak membenarkan orang siswa itu merokok di sekolah karena memang sudah aturannya. Iya, aturan. Kan dalam undang-undang dikatakan ya, merokok itu dilarang di beberapa tempat. Nah, salah satunya di sekolah. Bahkan di dalam undang ya. Ada undang-undang ya. Makanya secara hukum memang murid itu salah. Tapi kita juga gurunya mungkin cara menegurnya juga tidak benar gitu kan. Maksudnya ya mungkin terlepas gitu kan pengajar nih berdua nih. Iya. Saya enggak. Ada ya. Kan kita sebagai pengajar kadang ya mungkin terlepas dan sebagainya kayak gitu kan. Nah, sehingga tuh ya mungkin tidak sengaja dan sebagainya ya. Tapi kemarin dapat klarifikasi dari kepala sekolahnya. Ternyata dia tidak sekasar itu gitu. Ya kayak negur biasa lah kayak gitu kan, kayak di Iya, pukul dikit wajar gitu. lah kan kalau salah ditegur. Bahkan kan. bekas lukanya pun enggak ada gitu. Kayak gitu. Nah, Nah, kecuali ya memang apa ya bahasanya kan itu tadi itu mungkin kan framing yang dibesar-besarkan gitu kan sehingga kepala sekolahnya yang dijahat apalagi didukung sama wali siswanya. ya, wali siswanya. Nah, ini juga Apalagi siswa kita di Indonesia suka kalau dia tidak belajar, makanya kena masuk. Dengan alasan itu. Sebenarnya kalau ditangkap kenapa siswa-siswa yang lain tuh setuju dengan pendapatnya atau opininya dari siswa yang merokok tadi ya karena mereka lebih senang ikut nggak sekolah gitu, mogok sekolah ketimbang mereka harus datang ke sekolah. Betul. Nah, itu Tapi yang saya juga masih ini sih sebenarnya masih mikir mendalam dari itu radik gitu. Maksudnya kalau secara ini ya rasional ya, maksudnya berpikir lagi nih kok bisa-bisanya seluruh siswa ini nggak hadir, maksudnya nggak mogok semua gitu loh. Pasti ada sebagian mungkin dari mereka tuh yang menolak pasti, maksudnya mereka pengen sekolah dan segala macam. Yang ranking 1 di sekolah itu kan. Kan nggak mungkin kan? Mungkin ada mungkin ada tekanan juga dari kakak kelasnya mungkin yang tanya itu. karena itu jadi pengaruh sosial sebenarnya. Jadi ketika kita berbeda dari teman kita, khawatirnya kita akan dikucilkan. Iya betul. Itu kan sering terjadi itu di sekolah. Berbeda Ketika misalnya teman-teman
setujunya mereka hendak sekolah, maka semuanya harus ikut hendak sekolah juga. Berarti temannya Tapi ketika satu ini masuk, pasti dia akan dianggap dicap, radikal. dianggap ya jelek gitu tadi kan. Kemudian Betul, radikal. dianggap radikal lah ya kan. Nah, Bisa gitu lah, ini kita cocokologi kayak ini juga ya. harus ikut gitu. Iya. Ada ini Tapi ya apa? tapi berita terbaru ini mereka udah minta maaf. Antara Ya pasti siswa gitu dengan sih kepala memang. sekolah ya. Ujung-ujungnya Ya, gitu. Ya, jadi inilah. Nah, cuman itu menjadi masalah nasional juga, Iya. di mana siswa itu lebih eh, memilih suatu opini yang salah ketimbang opini yang benar. Ya. Karena secara kita berpikir logis pun, merokok di sekolah itu kan bukan perbuatan yang bagus. Nah, kita tidak masalahkan boleh atau tidaknya merokok, karena ketika siswa itu pulang dari sekolah pun tidak ada larangan bagi dia untuk merokok. Ya. Dia merokok mau satu kotak pun sehari nggak masalah, satu slop pun sehari nggak masalah, tidak ada yang melarangnya. Tapi ketika berada di instansi pendidikan, kesehatan, apalagi itu Apalagi formal, apalagi negeri, nanti dunia kerja iya, kan, pasti ada aturan yang harus ditaati. ada aturan yang harus ditaati. Jadi pelanggaran aturan yang dilakukan oleh siswa tersebut malah menjadi hal yang benar, disetujui oleh siswa yang lain. Nah, Makanya para perusahaan tuh udah nandai mereka gitu ya. Iya. iya, karena mereka saja tidak bisa menaati aturan. Di sekolah, apalagi nanti di perusahaan. Iya. Di rumah Kalau sakit, kamu nggak capai target. ya di rumah sakit nggak mungkin juga kita merokok kan. Iya, betul. Pas lagi apa namanya? Operasi pakai rokok. Oh, ya kan. Nah, dokter yang merokok gitu kan, nah, kan Nah, apapun terlepas lah. Kalau kita bahas hukum kan udah beda dah tuh. Bahas apa terkait dengan hukum ya apa kita pasti. kita nggak bahas masalah hukum rokoknya kan, hukum fikihnya, tapi kan kita bahas tentang aturan yang di Tapi memang harus ditaati gitu, ya, bagi orang aturan yang ada di situ. yang ada di tempat tersebut gitu, di sekolah. Kecuali siswanya merokok di jalan, nah kemudian adik kepala sekolah datang langsung nampar, nah itu masuk akal ya kan, karena udah di luar lingkungan sekolah. Tapi kan kalau dalam lingkungan sekolah, ya kepala sekolah bertanggung jawab. Nah, dan itu menunjukkan kepala sekolahnya mempunyai dedikasi yang tinggi, karena dia mau negur anak itu dan juga memberikan tindak lanjut tadi berupa sanksi. Iya. Betul. Tapi kalau zaman saya teman saya sekolah tuh mungkin zaman bawah lagi lah, apa di atas saya lagi lah, zaman orang tua gitu kan. Kalau misalnya kita nih siswa melakukan kesalahan nih, lapor ke orang tua ke rumah gitu, malah kita tambah lagi ini apa namanya siksaannya oleh orang tua. Salah. Jangan kan mau apa namanya Kalau dibela di gitu. sekolah kena hukum, di rumah kita ngelaporkan kena hukum, malah kita makin kena hukum. Jadi kalau misalnya, kalau saya dulu sekolah, kalau saya kena hukum di sekolah, ya di rumah tidak akan saya ceritakan, karena takut dimarahi di rumah gitu. Udahlah dimarahi di sekolah, dimarahi di rumah lagi gitu kan, dapat-dapatnya. Macam tak ada kerjaan lain, dimarah terus. Iya gitu. Carilah kerjaan. Oke, Nah, ini ini- kayak kejauhan itu nih, kita bahas radikal ini. Tapi ini ada kaitan juga. Korelasi ya. Nah, korelasi gini. Ketika pendapat yang mayoritas, pendapat yang banyak, suara yang banyak itu selalu diunggulkan, selalu yang menang. Begitu juga masalah radikal tadi. Ketika banyak media ataupun banyak massa yang mendukung standar ganda tadi, standar gandanya berupa Islam itu radikal, Islam itu teroris, maka pendapat ini yang akan menjadi pendapat yang kuat, walaupun kita menjelaskan secara teoritis, empiris gitu kan, tentang Islam itu bukan agama yang mengajarkan kekerasan, bukan agama yang mengajarkan tentang harus membunuh, mengambil kekuasaan, nah kayak gitu. Ya. Jadi selalu memang suara yang banyak, suara yang mayoritas itu menjadi pendapat yang kuat yang sulit kita bantah, walaupun kita menghadirkan fakta-fakta yang banyak. Ini yang sering terjadi saat ini. Kalau dari sejarah kita juga itu ya, pernah apa namanya, Rasul juga pernah mengalami seperti itu kan. Iya. Waktu dulu kan sebelum Islam datang kan ada masyarakat jahiliyah Iya. jahiliyah gitu kan. Di sana pendapat mayoritas ya dalam otak-otak manusia pada waktu itu. Quraisy khususnya kan
mereka menyembah berhala dan segala macam gitu kan. Dan itu tradisi yang enggak Jauh mungkin mereka hilangkan gitu. Ya. tiba-tiba turun Nabi Muhammad gitu di tempat itu, terus bilang bahwa Tuhan itu satu gitu. Sedangkan yang lain tuh menyembah banyak Tuhan, ya patung maksudnya. Nah, jadi Nah, wajar beliau sehingga memang sulit kalau radikal ya, walaupun pada waktu itu nggak bilang radikal. kalau menentang pendapat yang mayoritas ya memang agak sulit. Walaupun kita menghadirkan fakta yang akurat, walaupun mereka sendiri yang melihat faktanya, ya itu agak susah ketika kita masih ada celahnya. Contoh misalnya, secara agama Islam Al-Qur'annya tidak ada mengajarkan kekerasan. Bahkan di utusan Nabi Muhammad itu untuk kasih sayang kan, wama arsalna apa tuh? Lupa ya. Wama arsalna Kaila. ila rahmatan lil alamin. Arsalna kaila. Wama arsalna. Kafatan. Jadi diturunkannya Nabi Muhammad itu untuk kasih sayang, bukan untuk kekerasan, bukan untuk yang kayak kudeta radikal gitu kan enggak ada. Tapi ini sih, kalau Rasul dalam hal ini, hal akidah, Rasul tuh radikal sih. Kalau saya lihat ya. Maksudnya jelas nih antara kalau benar ya benar, kalau salah salah. Tapi kalau dalam hal kasih sayang, Rasul tuh enjoy orangnya kan, kasih sayang banget gitu kan. Ya itu kan kalau kita bahas radikal secara teoritisnya tadi. Tapi kan kalau kita bahas radikal secara anggapan masyarakat, anggapan media massa, bahwasanya radikal itu keras. Iya. Radikal itu menentang pemerintah. Radikal itu ingin mengambil kekuasaan. Nah, ini kan framing yang ada di sini. Terus dan selalu adanya standar ganda. Ketika yang Islam melakukan, maka yang dikaitkan itu adalah agama yang Islam. Ketika selain Islam tidak artinya bukan dari golongan Islam, maka yang diambil itu bukan agamanya tapi namanya. Nah, paham ya? Paham. Nah, ketika Ahmad misalnya ngebom kota, maka yang tetap dikasih tahu tuh Islam teroris. Ahmad ngebom ini. Yang dinaik. Tapi ketika namanya misalnya nama Michael ya kan? Maaf ya Michael ya. Michael misalnya, ya kan bukan agama Islam. Nah, tapi ketika dia melakukannya, yang diberikan framing itu bukan agamanya, tapi si Michaelnya. Nah, itu yang merupakan standar ganda saat ini. Ya. Jadi inilah ya, berarti istilah radikal ini bisa dipakai. Ya, maksudnya istilahnya elastis ya, maksudnya masih ya tergantung siapa yang makainya, Nah, karena kepentingan siapa gitu. Tadi anggapan umum, anggapan yang banyak orang pahami, maka itu yang akan menjadi kuat. Walaupun kita menjelaskan radikal itu artinya berpikir mendasar, radikal itu adalah kita berpikir seakar-akarnya. Ya, tapi anggapan orang ya kalau kalian berbuat kekerasan, kalau kalian ingin ngambil kekuasaan, misalnya kita misalnya nih. Kenapa kita nih? Kita mau ngambil alih gitu kan, kursi kepresidenan, misalnya radikal gitu. Gak mau saya. Misal kan itu contoh. Ngapain? Daripada ngasih contoh orang kan kita aja dong. Kayak gitu. Jadi anggapan-anggapan kayak gitu yang agak sulit kita bantah karena anggapannya udah umum, udah luas, dan juga mayoritas orang pun beranggapan ya radikal itu yang keras, yang membunuh, yang mengambil kekuasaan kayak gitu. Sedangkan Islam sendiri tidak ada ngajarkan kayak gitu. Satu pun ayat pun tidak ada dalam Islam itu suruh kita untuk membunuh, ya, tidak ada. Kecuali kita diserang, nah itu baru namanya membela diri, mempertahankan diri. Nah itu baru bolehkan membunuh. Bahkan orang kafir pun tidak boleh kita bunuh. Orang yang berbeda agama dari kita pun tidak boleh kita bunuh. Nah, menjadi dosa besar buat kita. Jangankan orang kafir ya manusia, hewan saja kita bunuh dengan sengaja, dengan ingin tujuannya bukan untuk manfaatkannya, tapi tujuan membunuh untuk menyiksa, maka jadi dosa. Misalnya di kerjaan nih, gabut bunuh binatang, bunuh kucing. Bunuh kucing misalnya, itu kan oke lah kalau kucing kan binatang yang haram untuk dimakan. Contoh misalnya ada ayam nih, mau bunuh ayam loh, tapi bukan untuk dimakan ayam itu, cuma untuk disiksa ya, maka jadi dosa. Sedangkan kalau kita gimana boleh nyamuk? Bunuh nyamuk. Karena ada tujuannya. Ada tujuannya kan. Melindungi diri. Biar dia enggak melanjutkan keturunan. Kan kita melindungi diri boleh. Tapi yang makan darah kita tuh nyamuk betina kan ya? Nah itu saya kurang tahu juga. Kalau nggak salah sih nyamuk betina gitu. Kalau misalnya nyamuk jantan tuh
Dia nggak ada Dia ini, minum nggak suka darah dia, Nah, itu apa ya? suka tumbuhan. Madu. Oh, sari buah. Dia lebih suka kayak ini, kayak ada nyamuk jantan biasanya cuma nempel-nempel di dinding aja dia, nggak nyatup kita gitu. Mungkin karena kita ini ya, kita laki-laki jadi nggak mau deketin. oh itu. Tapi nggak juga ya, berarti kalau nyamuk perempuan nisap perempuan ya udahlah, ngapa pas itu pula. Dalam bentuk menjaga diri itu boleh kita. Iya, jadi Misalnya ada ular, masa kita biarkan dia masuk kita, gitu. Ataupun buaya atau menekam kita kan, nggak mungkin kita. gak apa-apa sih, nah patut. Betul ya kan? Itu kan rezeki dari Allah berarti ya. Bukan. Nih, ini bagus nih bahas takdir nanti kita Oh nih. ya. Nah, Tapi gimana? tawakal itu kan gitu kan. Tawakal kan beda. Karena sahabat pun juga bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, tawakal itu apakah saya mengikat unta saya kemudian saya tawakal, atau saya biarkan unta saya kemudian saya tawakal? Maka Rasulullah bilang, ya ikat dulu untanya baru tawakal. Bukan biarkan untanya ya besok tawakal. Ya larilah untanya gitu. Artinya ada sesuatu yang kita dahului, ikhtiarnya tadi. Berarti Bukan langsung tiba-tiba tawakal yang menjadi alasan kita bermalas-malasan, kita berserah diri tanpa mau berbuat. Nah, ini kan menjadi konotasi yang buruk. Awalnya tawakal itu konotasi yang bagus, kita meyakini segala sesuatu itu pada akhirnya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, malah menjadi alasan kita dengan dalil agama ya, yaitu tawakal, menjadikan usaha dan ikhtiar itu tidak ada artinya. Usaha dan ikhtiar itu hanyalah orang-orang yang ingin mengambil dunia. Nah, tawakal itu ya orang-orang yang fokus akhirat katanya kan. Masya Allah ya. Itu anggapan yang salah. Padahal apa namanya, amal di dunia ini kan sangat berpengaruh terhadap Nah, kita di akhirat gitu kan. orang yang meninggalkan dunia ya berarti dia juga akan ketinggalan dari bagian akhirat ya. Iya, Hmm. dunia iya. Suka iya, udahlah. Saya kayak diam-diam dari tadi ini. Tapi jawabannya tetap yang tadi kan, kita yakini Islam radikal itu cuman framing saja, cuman konspirasi dari beberapa orang yang mungkin tidak suka Islam. Kita tidak akan sebut siapa karena kita juga belum bisa memastikan kan. Tapi ada beberapa kelompok pastinya yang tidak suka Islam. Ada beberapa kelompok yang ingin Islam itu terpuruk, hancur. Tapi tetap kita tidak mengajarkan Islam itu secara konteks membunuh, mengambil kekuasaan dengan kudeta ataupun juga menghalalkan darah manusia. Tujuannya cuma untuk berperang, itu tidak ada. Islam itu mengajarkan bagaimana kita sepenuhnya taat kepada Allah, yakni menjalankan apa yang ada di dalam Al-Quran dan juga apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu Islam. Nah, kalau yang radikal itu cuman framing, cuman ya tahulah Islam kan pasti banyak musuhnya. Iya. Setiap yang baik ya pasti banyak yang salah-salahnya. Nah, kalau seandainya kita kayak misal soal itu kan pilihan ganda ya, pilihan ganda A, B, C, D, E. Yang benar cuman satu, yang salahnya 4 kan. Artinya setiap yang benar itu pasti jumlahnya dikit, yang salah banyak. Nah, setiap yang salah pasti memojokkan yang benar. Nah, gitu. Berarti tinggal yang benar dia yang harus kuat-kuat apa namanya, meneguhkan hatinya gitu dalam kebenaran. Meneguhkan hatinya. Harus istiqomah dalam kebenaran itu. Kebenaran itu tidak diukur dari banyaknya orang, tapi kebenaran itu diukur dari fakta yang dihadirkan. Apakah itu bisa diterima oleh akal, ya rasional? Apakah fakta itu bisa kita dapatkan secara penuh, ya bukan cuman katanya. Nah, itu kan biasanya kan fakta juga ada istilah ini fakta loh katanya gitu kan. Katanya. Tapi kan kita enggak Ada katanya tuh kayak enggak yakin gitu. Tambahannya tuh. tambahan katanya gitu. Nah, itu. Kata siapa nih? Fakta itu kan tidak bisa cuman kita dengar saja, harus kita kaji betul-betul baru kita tahu itu fakta atau bukan. Kayak gitu. Berarti udah ini ya, berarti udah siap dipanggil nih, maksudnya. Ready, Siap dipanggil ke rahmatullah kan? ready call. Hah? Apa? Ready Oh, call. Ready call. Ready call, radikal. Radikal. Nyambung gak sih? Ready call. Kita Presentannya. nggak bisa lah. Kita walaupun memang radikal itu konsep yang berpikir tadi mendasar, secara akarnya kita bukan cuma setengah-setengah, bukan cuma cabangnya saja.
Tetapi kita juga harus menyesuaikan pandangan umum. Jangan kita bilang, oke kalau gitu kita terima Islam radikal. Justru jangan kayak gitu. Malah makin banyak orang yang salah paham nanti. Nah, Iya. seharusnya kita malah sebaliknya memberikan pemahaman yang baik yang lurus. Islam itu bukan radikal. Yang dengan konteks radikal itu pemahaman secara umumnya kekerasan, bunuh-bunuhan, pakai bom ya kan. Kalau di video meme itu kan banyak tuh. Pakai gamis, pakai Dulu pakai banyak GoPro, tuh poster tuh banyak banget pakai pas jenggot, waktu. bawa tas lempar, wah itu banyak yang larian karena takut Ya. bom gitu. Tapi kalau orang pakai jas atau pakai baju biasa lempar tas yang tidak ada orang peduli gitu. Tapi ketika pakaian Islam langsung lempar tas kabur semua karena meyakini oh ini Islam pasti bawa bom. Nah, itu yang Iya. jadi framing buruk. Ini nih framing kayak tadi tuh ciri-cirinya lah ya. Kalau orang radikal tuh berjenggot, pakai celana cingkrang, pakai gamis gitu ya. Ya, kopiah. Itu bukan kopiah lagi kan. Nah, itu pernah apa namanya hingga akhirnya itu dulu saya pernah bertemu dengan orang yang orang itu menyuruh saya itu untuk berhati-hati dengan ciri-ciri orang seperti ini gitu. Dulu ya. Iya, iya. Mungkin itu tadi karena framing itu tadi saya yakin dia orang tadi tuh terkena apa namanya pengaruh dari media tadi bahwa Islam tuh kalau yang gini nih ciri-cirinya ini radikal. Iya. Akhirnya sempat akhirnya tuh agak takut akhirnya untuk mengkaji agama gitu. Ke masjid apalagi gitu kan di sana banyak banget Iya. orang seperti itu gitu. Jadi anak-anak muda akhirnya ya siapapun lah akhirnya orang tuh agak mikir beberapa kali gitu untuk pergi ke tempat-tempat yang ada orang yang punya ciri-ciri seperti itu gitu kan. Tapi kan kalau orang-orang punya ciri-ciri seperti itu kan kebanyakan mereka di masjid, majelis taklim kan, apa namanya perkumpulan lah gitu. Akhirnya kan pesantren apalagi pesantren kan gitu kan kebanyakan gitu. Akhirnya orang tuh agak takut gitu, sempat mengalami masa takut ya. Iya. Saya juga termasuk gitu, dulu gitu. Maka kita tidak boleh menilai kelompok itu berdasarkan perbuatan Penampilan. individunya Penampilan. ataupun penampilannya. Itu sama saja kita mendiskriminasi kelompok tersebut. Masa gara-gara perilaku individu malah dampaknya secara kolektif tidak boleh. Oh ini agama ini nih pasti digini, tidak boleh gitu. Walaupun ada sebagian dari mereka berbuat salah, ya kesalahan itu kembali pada individu tersebut, bukan malah menjadi anggapan kelompok ataupun negara. Ya misalnya negara ini nih ada orangnya jahatnya luar biasa, misalnya kita memberikan statement buruk negara Jerman kan, kalau dulu kan ada terkenal dengan Hitler yang luar biasa diktatornya kan. Nah, kan tidak bisa juga kita ngasih anggapan kayak gitu. Gitu. Yang buruknya ya Nazinya, Hitlernya, bukan Jermannya gitu. Tidak bisa gitu. Ataupun Jepang ataupun negara-negara yang lain, Indonesia juga sama. Tidak bisa kita menghukumi suatu kelompok, negara, suku, ras itu hanya berdasarkan perbuatan individu. Individu ya dihukum, dicap secara individu. Misalnya ada suku Melayu kan, kita Melayu kan, suku Melayu mencuri misalnya, pas mencuri langsung dibilang oh Melayu ini orangnya suka mencuri gitu. Nah kan tidak bisa gitu. Tapi kalau banyak Melayunya curi, udah lanjut. Ya kan anda juga Bahasa- bisa bahasa- dibilang bahasa- Melayu, bahasa- berarti yang banyak tadi yang mencuri, bukan yang sedikitnya. Itu kesalahan berpikir juga. Tapi mungkin sekarang tuduhan radikal tuh kayaknya sudah Sudah mulai pudar. mulai pudar. Nah, karena Ada satu lagi tuh tuduhan yang baru tuh. apa tuh? Feodalisme. Ini kita bahas sekarang. Nah, boleh. Belum boleh. kali ya, belum. Kan udah masuk pertanyaan kedua, hampir mirip kayak Iya. gitu juga. Atau kita stop dulu nih. Tentang Nanti kita lanjut, tunggu loh. tentang oknum Habib. Ya kan pertanyaan kan oknum Habib atau ustadz atau kiai kan masuk feodalisme. Radikalisme ya. Kan sepaket nih. Wah, yes lah. Tapi kalau sekarang sih enggak terlalu ini lagi sih radikalisme tuh. Karena kebanyakan ya kalau saya lihat media hari ini kan saya juga suka anak-anak muda hari ini lah ya. Iya. Kayaknya udah menaik tingkat taraf mereka berpikir tuh agak naik sedikit lah gitu ya. Mereka udah cukup kritis juga. Kemudian kalau melihat suatu media tuh nggak gampang mudah terpengaruh gitu. iya. Karena kebanyakan yang biasanya mengecap seseorang ataupun kelompok itu radikal, biasanya itu mereka lah yang akhirnya
melakukan kesalahan. Maksudnya mereka memframing itu tuh adalah alasan agar bagi mereka tadi itu yang memframing Ya. kelompok tadi itu radikal ataupun pribadinya radikal gitu kan. Ya tadi karena kalau saya lihat ya, mereka ingin naik ke kursi kekuasaan gitu. Iya, iya. Wah. Kalau saya lihat ya, akhirnya ketika mereka berada di kursi kekuasaan yang hari ini kita lihat lah ya di Indonesia khususnya, itu kan sistem kita hari ini tuh ya apa namanya orangnya ya, karena biaya pemilu mahal dan segala macamnya kan, ya akhirnya ya tadi mereka tidak bisa naik secara mandiri kan, karena butuh biaya yang mahal kan. Ya, akhirnya ya tadi cari donatur yang bisa apa namanya atau pemodal lah gitu. Donatur yang bisa memodali mereka nih untuk duduk di kursi gitu kan, kekuasaan gitu kan. Nah ternyata ketika berhasil naik kursi kekuasaan kan akhirnya mereka apa pasti punya istilahnya itu balas budi gitu. Makanya ada istilah politik balas budi gitu kan. Gak mungkin lah orang yang tadi modalin kita nggak kita kembalikan, minimal balik modal lah gitu. Iya. Hingga akhirnya kebijakan tuh yang dibikin undang-undang dan segala macam yang dibikin tuh akhirnya kayak nggak tadi tuh kita lihat nggak masuk akal gitu kan. Akhirnya karena tidak masuk akal kan akhirnya semakin lama gitu kan ternyata akhirnya terbukti dia. Belum lagi event bagi-bagi kue. Nah kan terbukti akhirnya dia yang tadi mengecap apa namanya seseorang tadi itu radikal ya ataupun apapun lah gitu kan macam-macam tuh ya untuk menghancurkan lawan politiknya ya akhirnya ketika dia berkuasa nah akhirnya terbukti korupsi. Gitu Ini ending. jauh banget nih maksudnya tapi nggak apa-apa sih ini masih nyambung juga sebenarnya. Sekarang memang pembahasan itu agak minim karena media massa sekarang atau influencer Nah pun tadi tuh menampilkan hal-hal yang baik dari Islam juga sekarang. iya. Islam tuh mulai nampak, oh ternyata Islam tuh enggak juga seburuk itu gitu, enggak juga sekeras itu. Banyak kok yang Islam itu mereka punya sifat sosial yang tinggi, punya tingkat kerohanian yang kuat dan juga akhlaknya yang sangat beda dengan moral orang-orang yang iya kita contoh lah moral orang-orang barat ya kan karena kan bukan juga kita menandakan Islam itu yang bagus sih tapi moral orang timur itu lebih beradab ya biasanya kan ya kalau dibandingkan kan moral orang timur kan pakainya lebih banyak tertutup kemudian punya tata keramanya Tadi bicara adab tadi tuh kan ada istilah salam gini, coba salam. apa tuh Ini salam. nah, Nah, ini tuh. bagian adab. Nah tuh Tadi nyambung kayak ini ke pembahasan feudalisme. Iya, Nah, lanjut ya. feudalisme. Boleh Ini lanjut. kita udah berapa menit? Nah, saya cek dulu nih ya, takutnya mati. Tidak profesional sekali. Oke, lanjut. oke Oke. boleh Mulai dari Ustaz Adim lah nih. Bang Adim nih Oh, nah, apa nih? apa yang Feudal. Feo. Sulit banget kayak nyebutnya. Feudal. Feodal, Feudal ya, feudalisme. feodalisme. Nah, jadi ini mulai nampak beberapa hari terakhir ya, terutama terkait pesantren dan sebagainya gitu kan eh, bahwa pesantren ini menerapkan feodalisme. Anggapannya seperti itu. Itu yang gara-gara ini ya kemarin ya, Trans ya. Salah satu stasiun lah gitu ya. ya itu viralnya mulai di situ sih. Iya. Walaupun sebelum-sebelumnya Sebenarnya udah memang ada, sudah memang udah gitu. ada tapi tidak sekuat sekarang. Ada sekarang kayak itu. Itu juga nyambung dengan beberapa kasus-kasus pesantren, kiai, ustadz-ustadz yang kemudian ya Allah nampakkanlah aibnya gitu ya, atau maksiat-maksiatnya kayak gitu. Tapi apa sih feudalisme itu? Kalau secara itu gimana? Kayak ada di Ya, sini. saya tahu ini ya, feudalisme itu kayak kasta sosial lah kayak gitu ya. Artinya Adanya sistem kasta ada sosial. sistem kasta gitu kan, kasta yang tinggi dan rendah. Nah, kasta rendah ini ya ini kan lah apa namanya dianggap rendah lah kayak gitu kan. dianggap Sehingga budak dia dianggap budak sehingga perlu apa namanya? Ya punya cara yang berbeda kayak itu. Cara jalannya dan sebagainya di hadapan orang yang kasta tinggi. Berarti ini sebuah pemahaman lah ya. Kan Ya, ada isme kan, isme gitu ya. Isme beda lah. Ya, radikalisme juga pemahaman sih. Ya, Sih. Sama. nah kayak itu. Tapi pergerakannya kayaknya sistematis kalau saya lihat. Maksudnya gimana Awal-awalnya sih? Sistematis? awal-awalnya gini. Pertama kalau di dalam negara Indonesia ya kan, Islam di Indonesia. Nah, ini contoh juga Islam itu tidak radikal contohnya Indonesia. Karena
ketika kita lihat di Indonesia ada banyak agama selain Islam, tidak ada satupun yang non Muslim itu tertindas, tersiksa ataupun tidak punya kesempatan yang sama seperti yang Muslim kan, semuanya dapat. Ya, kalau bantuan semuanya dapat, kalau pendidikan juga semuanya bisa, kalau mau naik kepada kekuasaan ya kan, jadi pejabat ataupun politik semuanya juga bisa, tidak berdasarkan aspek agama. Itu menunjukkan bahwa memang Indonesia walaupun mayoritas Islam, tetapi tidak ada unsur kekerasan di situ dari umat Islamnya walaupun mayoritas, tetap muncul sifat apa? Sifat rahmanya orang Islam. Masya Allah ya. Ya, sifat kasih sayang. Tapi memang kalau saya lihat ya, selain kasih sayang tadi tuh, ini bagian dari kasih sayang juga sih sebenarnya. Kalau saya lihat ya, orang Indonesia nih ya, bebas lah siapapun dia, dari suku apapun, dari etnis apapun, dari agama apapun ya. Kan kita lihat nih, mayoritas ya, kebanyakan lah ya, kayak di Indonesia tuh kan nggak juga kayak amat kan, kebanyakan kan. Tapi Iya. mereka tuh jiwa sosialnya tinggi gitu. Iya, jelas. Bukti kan kalau apa namanya, ada kotak infak lewat pasti ada gitu yang masukkan gitu kan. Walaupun kalau kita lihat secara langsung ya, orang yang infak tuh kayak biasa-biasa ya, kayaknya gimana gitu kan. Tapi itu tadi membuktikan bahwa orang Indonesia tuh tadi jiwa sosialnya tinggi gitu. Dan sifat zuhudnya kuat juga kali ya. Zuhud banget ya. Ya, mikirkan akhiratnya. Masya Allah ya gitu kan. deh. Ya, Yang penting ada infak nih 2.000 pun enggak apa-apa gitu. Zuhudnya kuat ya kan. Oke, lanjut Supaya feudalisme. mikir akhiratnya. Feudalisme. Awalnya kan di dalam Islam di Indonesia itu pengaruh terbesar itu dari Habib. Kalau dilihat ya kan dari sejarah ya. sejarahnya bagaimana Habib Rizik bisa nyatukan umat yang banyak itu di Jakarta. Nanti kan memang pengaruh yang besar itu di Habib karena Radikal. dari kiai ataupun dari santri ataupun dari mereka yang mondok ataupun orang-orang yang tahu siapa itu Habib, yaitu keturunan Nabi Muhammad SAW, maka mereka lebih patuh, lebih besar penghormatannya kepada Habib tersebut. Sehingga ketika Habib itu kata A, mereka siap ikut A. Bentuk khidmat mereka, bentuk baktinya mereka kepada Ahlul Bait atau keturunan Rasulullah. Nah, dari Habib ini mulailah diserang oleh beberapa kelompok yang mengatakan Habib di Indonesia itu bukan keturunan Nabi Muhammad, nasab mereka itu terputus. Ya, Itu kan awal mulanya kan. sempat panas juga sih kalau lihat kemarin tuh. terkait Kemudian dengan nasab. serangan yang kedua itu tentang Gus. Mulai banyak Gus-Gus itu disorot. Nah, kayak misalnya ya Oh iya ya. Gus-Gus ini mulai disorot ya kan. Ada perilakunya yang tidak sesuai dengan akhlaknya, kayak melempar makanan ya kan di panggung. iya. Ataupun ketika Kasus ST ketika mereka sholawat ya kan, kasus ST juga sholawat, mereka sholawat juga tuh, sholawatnya joget-joget gitu kan. Nah mulai nyerang nih Gus nih, udah Ustadz, Habib, udah Habib, Gus, Gus, kemudian serang lagi Ustadz. Ustadz, Nah ada Ustadz yang radikal. bukan radikal, yang suka nyebarkan tentang karomah wali gitu kan. Oh, Nah, iya, karomah wali gitu. Oh, ini Ustadz nih berarti banyak dongengnya. Artinya enggak bisa dipercaya. Nah, dari Habibnya udah diserang, Gusnya juga diserang. Gus tahu enggak nih Gus apa? Tahu. Gus itu apa? Tahu. Anaknya. Anak kiai. Anaknya Kiai, anaknya yang punya pondok kan. Dari Habib, Gus, terus sama Ustadz. Ini Habib Udah Ustadz baru yang keempat itu Kiai. baru yang diserang Kiai. Oh, iya, Kiai iya. yang kemudian kasus pondok yang kemarin ya kan. Oh, ini maksud Pondok sistematis tadi tuh. pondok yang ambruk kemarin kan mulai nyerang pondok. Iya. Jadi satu komponen yang kayak emang terstruktur gitu, terencana. Masya Allah ya. Untuk ngelihat karena analisisnya pengaruh Islam itu di situ Habib ya kan. Kalau enggak Habib ya Gus ya kan, karena kuat juga kan. Terus ada juga Ustadz ya kan, karena Ustadz di Indonesia kan banyak. Nah, kemudian mulai ke Kiai ya. Kalau santri kan dengan Kiainya pasti nurutnya luar biasa, sami'na wa ta'na, bahkan mengalahkan nurutnya mereka sama orang tua gitu. Nah, kemudian konsep yang diajarkan pesantren itu sebagian masyarakat tuh nolak gitu. Iya, jadi akhirnya dari tadi Habib, bahasa saya, Habib julekin, Gus lagi kan, kemudian Ustadz, nih. Akhirnya yang terbaru nih Kiai. Gitu. Ini maksud dari sistematis itu tadi kan. Nah, sistematisnya gini,
mereka menyerang sisi buruknya, sisi yang tidak bagusnya dan memberikan fitnah di situ. Karena bukan kita menyalahkan pendapat mereka juga betul. Karena kita juga tidak setuju dengan Gus yang tidak punya adab, tidak punya akhlak di depan panggung, ataupun sholawat dengan cara yang bertentangan dengan syariat, ataupun konsep pesantren yang menjadikan santri itu sebagai budak, itu juga tidak bagus konsep kayak gitu. Cuman kenapa yang selalu ditampilkan di media itu hal-hal yang buruknya gitu, giliran hal-hal yang tidak prestasi bagusnya nggak ada kan. gitu kan. Giliran prestasi misalnya santri jadi apa, ikut kori internasional ataupun debat bahasa Arab internasional yang dapat juara, itu tidak pernah ditampilkan. Ataupun santri-santri yang ikut Basul Masail misalnya, bagaimana mereka membahas fikih juga tidak disampaikan Nggak sembarangan gitu. tuh bahasa masalah Nah, itu. terus bagaimana mereka sehari-harinya ya kan menjaga sholatnya, menjaga wiridnya, kemudian ta'alumnya mereka dalam kehidupan mereka di dalam pondok pesantren, bagaimana mereka menghafalnya, itu tidak pernah disorot. Yang disorot yang jelek-jeleknya tadi gitu. Oke, mantap. Tapi akhirnya di sini saya bisa ini apa namanya? Ada hal yang harus kita perbaiki. Salah satunya tadi itu memang pondok itu memang harus bikin media yang kuat di situ. Kalau menurut saya ya. Jadi segala kebaikan tuh ya harus memang ditampakkan tuh tadi yang ada di pondok lah itu. Nah, jadi sama kayak tadi gitu kan. Jangan satu buruk semuanya kena buruk juga. Gitu. Itu konsep yang saat ini tuh sering saya lihat gitu. Satu yang buruk semuanya kena. Iya betul. Satu ustadz nih tak benar, semua ustadz pasti tak benar nih. Satu habib nih tak benar, semua habib tak benar. Tapi ingat, kita bukan memuliakan statusnya ya. Jadi memuliakan seseorang itu bukan karena dia habib, bukan karena dia gus, bukan karena dia kiai, bukan karena dia ustadz, bukan karena dia santri. Tapi memuliakan seseorang itu bagaimana hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana takwanya ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu yang perlu kita lihat. Bagaimana adabnya, akhlaknya, takwanya. Oh ini bagus nih, ilmunya gimana? Oh ini bagus. Nah, udah itu yang kita hormati. Tapi mereka yang akhlaknya kurang bagus, akhlaknya yang masih banyak salah, atau ilmunya yang masih kurang benar, itu bukan malah kita hujat ataupun kita jelekin. Justru sebaliknya, kita berikan kritikan nasihat. Nah, itu yang perlu. Tapi ada juga nih kiai ini yang udah sering dikritik ya. Kayaknya udah hampir seluruh Indonesia yang kritiknya gitu. Tapi kayaknya enggak berubah-ubah gitu. Oh, Kiai Gufron. Itu kiai kan? Pasan bukan kiai dia tuh. Dia tuh ini Mama Gufron. Mama ya. Bukan kiai ya. Bukan. Dia banyak jamaahnya nih. Iya, kenapa dipanggil Mama? Karena dia ibu dari segala ilmu. Masya Allah. Filsafat ya. Iya, semua ilmu tak ada di dia. Masya Allah. Ilmu yang benar dan tak benar kan campur gitu. Semuanya disampaikan ya. Semua disampaikan dia. Bahkan ilmu hewan pun dia tahu. Maka dibilang Mama Gufron karena semua ilmu itu ada di pada dia. Saking banyaknya ilmu sampai kita tak bisa bedakan di antara orang gila dengan dia itu sama ya gitu. Aduh, ini dipotong lagi nanti nih. Dosa. Tahu apa? Ya kan? Itu kalian udah kritik seluruh Indonesia, bahkan mungkin seluruh Indonesia gitu. Masih ada gitu. Sampai dibikin parodi segala macam gitu kan. Masih tetap sama gitu. Kalau kita ta'zim sama guru itu harus ya, karena kita mempunyai tiga orang tua yang melahirkan kita, mengajarkan kita, sama orang tua yang dari wanita yang kita nikahi, mertua. Nah itu kan orang tua secara kalau tidak nikah pernikahan. Kalau tidak nikah berarti tidak ada orang tua. Berarti cuma dua, biologis sama ideologis gitu kan. Ideologis lah gitu. Orang tua spiritual. Ya, spiritual lah ya. Nah itu tiga tuh. Jadi orang tua kita, guru kita, dan juga mertua. Berarti masuk dalam orang tua. Tapi kalau jomblo dua aja. Karena orang tua tidak mungkin bisa mengajarkan kita semua ilmu. Iya betul. Jadi kita harus belajar sama guru yang lain. Muliakan guru itu wajib, bukan sunnah ya, wajib memuliakan guru. Tapi dengan yang sewajarnya. Jangan sampai pula kita menjatuhkan harga diri kita sebagai seorang murid kepada guru. Bagaimana cara kita tahu bagaimana cara yang baik memuliakan guru ya? Banyak membaca, cari kitab yang membahas tentang adab
murid kepada guru. Taklim, taklim ya. Taklim itu bisa. Ah, Banyak kitabnya. Ini dari ada pondok ya. ada Dari guru. pondok ya? Ini Iya. Bang Umar dari pondok ya. Ah, Ada mufrad juga ya. hmm. Ada mufrad. Ada murid hadap guru. Nah itu yang dipelajari, bukan dicontohkan oleh orang langsung kita terima. Oh, cara menghormati guru tuh harus kita cium telapak kakinya. Wah, kalau guru kita telapak kakinya dari WC langsung kita cium, apa kabar? Kalau nggak maksudnya ada tuh maksudnya tuh ya kita harus melihat sesuatu itu secara ilmunya dulu gitu. Jangan langsung mengambil sesuatu berdasarkan anggapan. ya. Ini benar nggak nih ya, perilaku seperti ini? Cari ilmunya. Ternyata ada. Nah, mencium tangan guru, ya itu bagus. Nah, Iya. ada contohnya. Kemudian berdiri ketika guru datang, itu bagus karena menghormati mereka. Nah, yang tak bagus itu apa? Ketika kita malah ngikut apa kata guru kita dengan pelanggaran syariat. Misalnya kalau guru kita mau melakukan hal-hal yang mesum gitu, ya jangan diikut. Gitu. Kan melanggar. Kan melanggar syariat. Jadi tidak semua perkataan guru tuh kita ikuti. Ketika dia bertentangan dengan syariat, maka tidak harus kita ikuti. La ta'ata fil maksiati, tidak ada ketaatan dalam Ya, maksiat. berarti tugas santri itu memang agak berat ya. Sendiri harus taat kepada guru ya tadi. Juga ada ketaatan yang lebih tinggi lagi yang harus mereka taati gitu, Iya. pada Allah. Maka Ketaatan tapi Allah sama Rasul. tapi untuk mengetahui itu kan harus belajar dulu pastinya. Iya, belajar. Jadi memang berat ya. Kan belajar itu kan bisa pakai kitab, pakai membaca. Kalau Jadi, kenapa kembali lagi kita belajar. harus belajar ke Mesir, padahal belajar di Indonesia juga bisa kan? Ada anggapan seperti itu. Padahal kalau mau kita bandingkan di Indonesia dengan di Mesir, ya sama aja, kita bisa belajar kitabnya di Indonesia, di Mesir juga belajar kitab itu. Gitu. Bahkan lebih mudah di belajarnya di Yaman, kitabnya juga Ada bisa di belajar di Indonesia. Gitu. Bahkan lebih mudah di Indonesia ya. Nah, Maksudnya biaya tidak banyak biaya keluar. nggak banyak. Tapi apa yang membedakan? Ketika kita belajar ke Mesir, kita belajar di Yaman, kita bukan ingin mempelajari kitabnya. Kita ingin melihat contoh pengamalan dari kitab tersebut Lewat lewat guru tadi. guru tadi. Ya. Nah, kita harus mengambil contohnya gimana, ya, mengamalkan yang benar tuh gimana. Misal dalam kitab tersebut, kita diberikan anjuran sholat sunat tahajud, puasa, misalnya akhlak jujur. Nah itu lihat guru kita bagaimana cara mengucapkan sesuatu dengan jujur, kan ada ilmunya. Nah, sholat tahajud yang benar tuh gimana, sholat duha ingin benar gimana gitu. Nah, kita belajar jauh-jauh gitu, ke pondok pesantren ataupun ke Mesir ataupun ke Yaman ataupun ke Mekah Madinah, itu bukan untuk mempelajari kitabnya saja, tapi mempelajari bagaimana kitab yang kita baca itu diterapkan oleh seseorang. Kalau sahabat kan Kita sebut dengan guru itu. sahabat kan komplit, dapat contohnya dari Rasulullah, dapat ilmunya juga dari Rasulullah. Gitu. Iya. Kalau kita belajar tanpa ada contoh juga enggak bisa. Iya. Nah, Nabi Muhammad harus ya. ada contohnya. Sahabat langsung enak maksudnya langsung ketemu sama Nabi Muhammad ya, contohnya langsung ya. Nah, gitu. Jadi kita belajar harus ada yang contohnya gitu, supaya kita tahu benarnya gimana cara melakukannya. Kadang kata-kata itu belum bisa mencerminkan perbuatannya kayak gimana. Ngomongnya A ternyata enggak dilakuin. Atau ngomongnya A malah melakukan yang B. Nah, anggapan kita teorinya gini, ternyata pelaksanaannya bukan kayak gitu, itu beda. Apa perlu contohnya? Kita belajar teori nih, sholat jamak qashar. Terus kita praktekkan tanpa pernah melihat orang yang sudah paham, yang sudah ngikuti contohnya. Maka pasti kita ada kelirunya gitu. Iya. Tapi kalau kita udah belajar jamak qashar, kemudian kita lihat guru kita bagaimana beliau jamak qashar, nah barulah kita paham. Karena nanti guru kita ngeliat dari guru seterusnya sampai lah ke Rasul. Begitu juga Rasulullah contohkan ke sahabat gini sholatnya. Nah, sahabat ngajarkan ke sahabat yang lain. Nah, jadi saling menyambung gitu. Tidak bisa kita ngambil pemahaman dari apa yang kita baca saja, tapi harus dari apa yang kita saksikan secara real life-nya, secara nyatanya gitu. Itu konsep belajar kan. Konsep belajar betul. Karena agama itu kan aspeknya bukan cuma teori, tapi pengamalan. Kayak penjas kan, bukan cuma teori, tapi juga
prakteknya. Praktek. Nggak bisa kita belajar bagaimana surface atas bawah tanpa kita contohkan dulu surface atas bawah itu kayak gimana dan berhasil nggak ya. Kita juga belajar agama, kita belajar tajwid, tahsin bagus itu, tapi pas jadi imam salah. Nah, jadi kan pengamalannya masih kurang gitu, atau pas sholatnya itu masih banyak keliru. Jadi harus seimbang ya antara teori dan pengamalan itu tadi. Al ilmu laisa hufis, ilmu itu bukan sesuatu yang sekedar dihafalkan. Dihafal. Nah, al ilmu manafa, ilmu itu sesuatu yang kita manfaatkan, yang kita amalkan Ya, tadi. kalau cuma ilmu cuma dihafal ya Iya. paling cuma pahalanya dapat pahala menghafal aja gitu. Iya, bahkan- Pengamalan enggak ada kan? Iya, bahkan iblis pun hafal gitu. Ah, itu lebih jago gitu. Iya. Cuman kenapa iblis tuh mendapatkan statement yang buruk dari Allah lah? Yaitu karena tidak diamalkan tadi. Ilmunya cuma melekat di otak saja, tapi tidak diamalkan. Iya, misalnya terkait dengan itu tadi ya bahwa Nabi Adam. Hmm. Gimana? Allah nyuruh apa namanya? Nah, nyuruh malaikat ya kan iblis itu Semuanya sujud kepada pada Adam. Nabi Nggak Adam. dapat ilmunya tuh. Nah, dia malah menggunakan akalnya tapi tidak mau tunduk dengan pengamalannya gitu. Itu. Oke, ini udah hampir sejam nih, kita udah 55 menit. Berarti feudalisme apa kesimpulannya? Gimana nih? Panjang banget kayak. Ya intinya kalau saya lihat feudalisme itu sangat, kalau ada hubungan dengan pesantren ya, itu tidak ada hubungan. Iya. Karena kemarin sudah disampaikan ya sama beberapa statis lah kayak itu kan, bahwa feudalisme itu kan sistem sosial masyarakat ya dengan kasta. Ya ini bisa jadi karena apa namanya, kayak gelar bangsawan, Ya, dan status sebagainya, sosialnya. status sosial kayak gitu kan. Sedangkan kalau di pondok pesantren itu mereka tidak ada tingkatan, maksudnya tidak ada tingkatan itu tidak ada kasta gitu. Nah, jadi apa yang mereka lakukan itu bukan karena status sosial, tapi karena sebagai perwujudan dari itu tadi ada ilmu, menghormati ilmu kayak gitu. Nah, dan ya kalau di pesantren kan bebas kan, siapapun bisa jadi kiai kalau misalnya dia memang memenuhi syarat gitu kan. Kalau di sistem feodalisme kan enggak, dia harus darah ini gitu kan, harus dari sini ya, kastanya harus ini gitu kan. Kalau kasta ini enggak boleh jadi raja misalnya kayak gitu, enggak boleh jadi pemimpin misalnya. Tapi kalau di pesantren kan enggak, asal dia memenuhi kriteria gitu, punya ilmu, punya ini dan sebagainya, bisa jadi kiai. Nah kayak gitu. Intinya ya tidak sama lah ya antara feudalisme dengan kehidupan pesantren, terutama di Islam secara umum. Ya. Terus ingat sesuatu itu ada baik buruknya. Ya. Gitu juga ada pesantren yang baik, ada pesantren yang buruk. Yang pesantren yang buruk, misal kalian berada di pesantren yang kok guru wana nih tidak ada mencerminkan akhlak Rasulullah, malah sering nunda-nunda sholat, malah kalau berakhlak beradab ini kontras dan bertentangan gitu dengan yang diajarkan Rasulullah, ya udah tinggalkan, cari pesantren yang lebih baik gitu. Begitu juga Habib, pasti ada yang Habib yang benar, Habib yang tak benar. Ada ustadz yang mengajarkan benar, ada yang juga tidak benar. Ya, kayak kita juga individu kan ada yang benar, ada yang salah gitu. Nah, tinggal bagaimana kita melihat benar salahnya tadi. Indikatornya apa? Indikatornya Al-Quran dan Sunnah, itu Nabi Muhammad SAW. Itu indikatornya. Kalau udah bertentangan dengan itu, maka berarti ya hal tersebut harus kita jauhi, harus kita hindari. Tapi jangan juga berpikiran sunnah itu dalam kategori yang sempit gitu. Kan ada beberapa kelompok tuh sunnah itu cuma ada di hadis Bukhari Muslim, selebihnya enggak ada. Nah, itu agak susah juga tuh ya. Jadi hadis itu bukan cuma terpaku sama Bukhari Muslim saja. Hadis itu banyak. Belum lagi kutub sita, belum lagi beberapa kitab hadis yang memang enggak terlalu terkenal kayak Ibnu Khuzaimah, ya kan? Ibnu Hibban. Nah, itu kan kitab hadis juga. Belum lagi kitab para ulama ya, kayak hadis-hadis di kitab Ihya Ulumuddin. Nah, itu kan ada beberapa hadis yang memang enggak ada di kutub sita gitu. Ya. Kutub Cara Sitah tuh apa? kutub Kita sita kan tuh bukan mau pondok nih. 6 Sahih, ya sahih. Sahih Bukhari, 6 Muslim. kitab Yang hadis gede, yang besar lah ya, yang diakui terkenal lah, lah, terkenal. diakui ulama. Bukhari, Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, kemudian Sunan Ibnu Majah, bukan, enggak ada. Tirmizi, Tirmizi, 5. sama An-Nasai. An-Nasa'i, 6. Nah, Oh, ini yang gede-gede ya? iya, tadi itu. Yang diakui lah ya. Itu 7 ya. Kitab 7 kan 6 tuh. Sita, kan Sita. kutub sita. 6. Sita.
Oh, siap. Bukhari, Muslim, Tirmizi, eh, Daud. Abu Daud, Ibnu Majah, Nasai. Oke. Tuh. Oke lah. Nah, Oke, Oke. sangat dinantikan ya. Ini yang udah kita bahas ya tadi. Dari apa nih tadi kita bahas? Dari radikal Radikal. sampai ke feudalisme. Feudalisme, Berarti hari ini kita bahas oknum. terkait dengan ini ya, pemahaman nih. Ya, pemahaman. Isme-isme ya, isme-isme asing. Yang menyesakkan dada. Lumayan sih, lumayan akhirnya membuat kita tuh akhirnya bisa bikin konten juga dari dua istilah ini gitu. Terima kasih. Iya, iya. Oke. Jadilah Oke, ini Pak individu yang apa cerdas namanya? lah. Silakan nih Ustaz. Berikan penutup. Nah, Ya. saya kayaknya udah capek. Capek. Terus, dong. Ya, bentuknya adalah sebagaimana Allah sampaikan di Quran surah Al-An'am ya ayat 116. Ya Allah bilang dan janganlah kamu ikuti sebagian besar ya dari orang-orang itu ya, karena mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mungkin ayat yang relate ya untuk keadaan kita sekarang gitu. Terutama banyak sekali informasi-informasi yang kemudian ya mungkin tidak sesuai dengan fakta, tapi ramai gitu. Banyak yang kemudian mengakui itu. Banyak teori-teori yang kemudian mungkin keliru gitu kan, tapi banyak diikuti dan sebagainya. Nah, ini mungkin bisa jadi pesan untuk kita semua bahwa tidak semua yang ramai itu harus kita ikuti. Tidak semua yang viral itu kita ikuti. Tidak semua tren bisa kita ikuti gitu. Karena apa? Karena konsekuensinya nanti bisa menjauhkan kita dari jalan Allah. Nah, dan itu ya mungkin sudah banyak terlihat gitu ya, banyak tren-tren, banyak kemudian pemahaman-pemahaman, banyak kemudian anggapan-anggapan, opini-opini yang kemudian ya memang benar menjauhkan kita dari Allah kayak itu. Ya anggapan-anggapan bahwa ya agama itu nggak salah banyak-banyak gitu kan, dasar ekstremisme lah kayak gitu kan. Nah, akhirnya banyak orang kemudian tidak mau sholat gitu kan, malu untuk ke masjid dan sebagainya gitu. Anggapan-anggapan bahwa orang yang belajar agama itu radikal dan sebagainya, akhirnya kita malu gitu kan untuk belajar Islam, belajar agama kita sendiri dan sebagainya, sehingga jauh dari agama kita. Kemudian belajar adab tadi itu ya. Maka gimana caranya supaya bisa kita tidak terikut ya dengan anggapan-anggapan yang ramai itu, yang viral, yang tren itu adalah salah satunya dengan banyak-banyak membaca ya, banyak baca, banyak tabayun. Kalau memang ada kasus-kasus yang ya mungkin viral kayak gitu ya, kita bisa tabayun, terutama ke orang-orang yang orang yang tahu langsung di lapangan kayak gitu ya. Nah, itu akan lebih baik kayak gitu. Jadi sebelum menerima informasi itu kita telaah dulu, kita pelajari dulu, kita berprasangka baik dulu. Nah, gitu. Berprasangka baik ya. Minimal kita tidak punya pikiran negatif dulu kepada mereka. Ya mungkin kalau misalnya mereka melakukan kejahatan, mungkin lagi terpleset, misalnya kita lagi tersandung dan sebagainya. Dan itu bikin pikiran kita jadi lebih jernih ya, untuk kemudian respon apa yang mau kita sampaikan gitu. Jadi ada guru saya sampaikan kayak gini ya, kalau misalnya ada mungkin ustadz ataupun kiai ataupun habib gitu ya tadi kan, yang melakukan kesalahan, bisa jadi itu ujian bagi dia, ujian juga bagi kita. Nah, ujian bagi dia ya gimana caranya supaya dia bisa keluar dari maksiat itu. Ujian kita adalah gimana respon kita, apakah kita masih tetap berprasangka baik atau malah makin benci. Nah, jadi respon itulah yang kemudian jadi jadi pahala dan jadi pahala atau jadi dosa. Kalau kita responnya tidak baik, buruk gitu kan, responnya jahat, menghina, mencaci, ya kan kita dosa juga. Biasanya bukan dosa maksiat jadi, tapi dosa caci maki, ya kan. Nah, kayak itu. Jadi itu tadi. Berarti kalau kita hari ini mendengar ada ustadz, ada kiai, ada gus, ada habib yang ya mungkin tersandung, ya aibnya dibuka sama Allah Subhanahu wa taala, dosanya dinampakkan sama Allah, nah, itu ujian juga bagi kita. Nah, kita yang gimana mau meresponnya? Apakah responnya dengan baik ataupun responnya dengan buruk? Nah, itu ya. Waktu. Ya. Masya Allah, banyak banget ya. Jadi memang ya, kalau saya ambil dari banyak poin ini, banyak banget nih. Kalau saya ambil dari salah satu poinnya tadi itu, terutama buat kita semua lah ya. Dalam hari ini saya ambil dalam kita konteks dalam bermain sosmed.
Ya, jadi tidak semua yang ramai itu harus kita ikutin, tidak semua yang viral itu harus kita ramaikan gitu. Kita ramaikan lagi ataupun kita ikutin lagi ya. Karena yang ramai itu belum tentu juga baik ya. Belum juga tentu harus kita ikutin gitu. Karena tadi itu ramai. Kalau ramai yang diramaikan tadi ya, hal yang diramaikan tadi itu baik ya, Bang. Bagus gitu malah. Tapi kalau yang diramaikan tadi yang jelek ya, ya berarti tambah jelek lah. Kita ikutan jelek juga gitu. Nah, silakan dari ini Bang Umar. Ya. Ini Jadi tunggu loh, ketika kita paling lama 3 menit. Jadi kalau kita melihat sesuatu, lihatlah secara cerdas. Jangan langsung setuju ataupun ikut-ikutan ataupun berpendapat ketika semua orang memiliki opini atau pendapat atau anggapan yang sama dalam jumlah besar, berarti kita langsung menyetujui aja. Enggak. Harus kita cari kebenarannya, harus kita cari fakta yang sesungguhnya bagaimana kayak gitu. Jadi individu yang cerdas tuh dia tidak menerima suatu informasi secara mentah-mentah, tetapi dia olah dulu informasinya, dia cari dulu faktanya, dia validasi dulu apakah ini informasi yang benar atau informasi yang salah. Dan setiap kita menilai sesuatu jangan kita nisbatkan kepada kelompok atau nisbatkan kepada latar belakangnya atau kelompoknya atau golongannya. Kalau di dalam Al-Quran, Quran surah Al-An'am ayat 124, wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Artinya ketika ada orang yang berdosa dari satu kelompok, ya kelompoknya tidak akan nanggung dosa itu juga. Berarti ketika ada ustadz yang salah, bukan berarti semua ustadz akan salah juga, enggak gitu. Jadi ada yang berbuat salah dalam satu kelompok, maka yang salah individunya, bukan kelompoknya. Gitu. Oh, Masya Allah. Mantap, mantap, mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi ketika Bang Adi menyampaikan pendapat, itu ada bawa ayat Al-Quran. Begitu juga dengan Bang Umar. Sama-sama pernah bawa ayat Al-Quran. Yang ayat Al-Quran itu kan kita tahu dalam bahasa Arab kan. Nah, ini giliran saya yang ngomong pakai bahasa Arab. Foto. Oke, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penutupnya mantap kan? Penutupnya menutupi semua ayat tadi.